para pemirsa semuanya, sekarang saya akan memberikan revisi dari beberapa video yang lalu yang ada sedikit kekeliruan. Sekarang saya revisi, tapi tidak semuanya, ada sedikit ya. Ini yang harus saya eh, benahi, saya revisi ulang dengan video yang singkat ini. Semoga pemirsa bisa menyaksikan video ini sebagai sambungan video yang terdahulu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di bagian akhir ini yang saya revisi. Contoh untuk cara perkalian bilangan terbesar. Tentukan KPK dari 2, 4, 6, 8, dan 16. Penyelesaiannya, perhatikan bilangan terbesar. Jadi, kita melihat bilangan yang terbesar, yang paling besar ya, dari 2, 4, 6, 8, dan 16. Itu yang terbesar adalah 16, kita tulis ini. Ya. Kemudian, bilangan yang terbesar ini kita lipatkan. Tentu saja menggunakan kelipatan ya dari bilangan asli. 16 dikali 1. Jadi dulu kita sudah mempelajari konsep kelipatan, yaitu ini 16 dikali 1 ya. 16 dikali 1 itu 16 ya. Dapat dibagi oleh 2, 4, 8, dan 16. Tetapi tidak dapat dibagi oleh 6. Karena masih ada bilangan yang tidak dapat membagi 16, tentu kita mengalihkan bilangan terbesar ini dengan 2. Kita tulis 16 kali 2. 16 kali 2 dapat dibagi oleh 2, 4, 8, 16. Jadi 16 itu dikali 2 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, juga bisa dibagi 16. Tetapi tidak dapat dibagi oleh 6. Jadi meskipun kita sudah mengalihkan 16 kali 2 dengan ya 16 dikali dengan 2, tetap saja kita belum bisa membagi ini dengan 6 ya. Ingat, pembagian ini masih dalam semesta pembicaraan bilangan asli. Oleh karena itu, 16 kita lipatkan lagi ya dengan mengalihkan 3. Sehingga bisa kita tulis 16 kali 3. 16 kali 3 dapat dibagi oleh 2, 4, 6, 8, dan 16. Nah, perhatikan sekarang 6 ini sudah bisa membagi 16 kali 3. Karena semua bilangan ini ya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 16 bisa membagi bilangan terbesar yaitu 16 kali 3. Nah, bilangan terbesar ini dikali 3 ya. Maka kita bisa menuliskan KPK dari 2, 4, 6, 8, dan 16 adalah 16 kali 3. Atau bisa kita tulis 16 kali 3 itu 48. Contoh berikutnya, tentukan KPK dari 3, 11, dan 4. Penyelesaiannya, di antara bilangan 3, 11, dan 4 ini ada yang terbesar yaitu 11. Kita perhatikan yang terbesar, yang paling besar yaitu 11. Kita tulis ya 11-nya. Kemudian 11 itu kita lipatkan ya, mulai dikali 1. 11 kali 1 tidak dapat dibagi oleh 3 dan 4. Karena tidak dapat dibagi oleh 3 dan 4, 11 kali 1 ini, tentu kita akan melipatkan 11 ini dengan mengalihkan 2. 11 kali 2. Ternyata 11 kali 2 tidak dapat dibagi oleh 3 dan 4. Karena 11 kali 2 tidak dapat dibagi oleh 3 dan 4, tentunya kita mengalihkan 11 dengan bilangan yang lebih besar lagi, yaitu 3. Ternyata 11 kali 3 dapat dibagi oleh 3, tetapi tidak dapat dibagi oleh 4. Sehingga
kita cukup menuliskan 11. 11 ini dikali 3 dikali 4, ini sama dengan 132. Itu adalah KPK dari 3, 11, dan 4. Nah, ini biasanya yang seperti ini kita temui untuk beberapa bilangan prima ya, beberapa bilangan prima biasanya ini. Ada bilangan primanya ada yang lebih dari 1 gitu ya biasanya. Itu bisa langsung dikali gitu ya. Nah, begitu pemirsa, begitulah ya contohnya. Sekarang kita melihat contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 12, 4, 8, dan 16. Penyelesaiannya, perhatikan bilangan yang terbesar. Dari dua bilangan yang terbesar ini, 12, 4, 8, 16 adalah 16. Kita tulis ya, 16. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Kita melipatkan bilangan 16 ya. Mulai dikali 1. 16 kali 1 dapat dibagi oleh 4, 8, dan 16. Tetapi tidak dapat dibagi oleh 12. Karena kita sudah tahu 16 kali 1 tidak dapat dibagi oleh 12, tentu kita melipatkan 16 dengan bilangan yang lebih besar dari ini, mengalihkan bilangan yang lebih besar dari 1, yaitu siapa? 2. Jadi sekarang 16 dikali 2. 16 dikali 2 dapat dibagi oleh 4, 8, dan 16. Tetapi tidak dapat dibagi oleh 12. Karena 16 kali 2 masih belum bisa dibagi oleh 12, tentu kita mengalihkan 16 dengan 3. Sekarang 16 kali 3 dapat dibagi oleh 4, 8, dan 16. Juga dapat dibagi oleh 12. Sehingga 16 kali 3 sama dengan 48. Adalah KPK dari 12, 4, 8, dan 16. Begitulah pemirsa revisi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa ikuti terus video-videonya agar ketika ada revisi-revisi bisa diketahui oleh para pemirsa dengan cepat. Jadi ketika di dalam video ada sedikit kesalahan, ada sedikit kekeliruan, tentu dengan segera saya akan merevisinya agar bisa bermanfaat buat para pemirsa. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti terus video demi video agar tidak ada satupun yang terlewatkan dan setiap ada sedikit kekeliruan bisa diketahui revisinya dengan cepat. Terima kasih para pemirsa.